Suamiku berselingkuh dengan sahabatku, mencuri semua hartaku, lalu menghilang. Tapi kenapa dia kini justru memohon padaku untuk menyelamatkan nyawanya? Yuk komen, subscribe, like, dan absen dulu di kolom komen sebelum kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, udara masih menyisakan embun tipis di kaca jendela rumah kontrakan sempit yang mereka tinggali. Dindingnya tipis, kadang membuat suara dari rumah sebelah ikut meresap ke dalam kamar. Tapi di balik semua kesederhanaan itu, ada tawa, ada harapan, dan ada cinta yang tumbuh dari hal-hal kecil yang tak pernah dilihat orang. Desi bangun lebih pagi dari biasanya. Dengan rambut dikuncir seadanya dan mata yang masih berat, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya, Ian. Nasi, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Bukan menu istimewa, tapi selalu ia sajikan dengan senyum yang sama, senyum penuh cinta dan ketulusan. Ian, bangun. Sayang, nanti telat lagi, panggil Desi lembut dari balik dapur, sambil membalik telur di atas wajan. Suara langkah kaki terdengar dari kamar. Tak lama, tubuh Ian yang kurus muncul dari balik pintu. Wajahnya masih terlihat letih. Mata sembab karena semalaman gelisah, memikirkan lamaran kerja yang kesekian kalinya ditolak. Masih sempat masak? Tanya Ian, duduk di kursi kayu yang sudah mulai goyang. Desi hanya tersenyum. Masih ada beras di dapur. Selama kamu ada, aku akan terus sempat. Kata-kata itu bukan sekadar hiburan. Itu keyakinan yang ia tanamkan sejak awal menikah. Mereka tak punya banyak harta, tapi mereka punya satu sama lain. Dan bagi Desi, itu cukup. Ian melirik istrinya yang sibuk merapikan piring. Ada perasaan bersalah yang diam-diam menggerogoti dadanya. Sudah sekian lama ia tak bisa memberi nafkah dengan layak. Semua pekerjaan serabutan tak bertahan lama. Dunia seolah menutup semua pintu untuknya. Tapi Desi, perempuan itu tak pernah lelah berdiri di sisinya, mengulurkan tangan, dan berkata, "Kita bisa." Usai sarapan, Desi mengambil 2 keranjang besar dari pojok ruang tamu. Di dalamnya ada kue-kue basah hasil buatannya sendiri. Ia menitipkan di warung-warung sekitar sejak beberapa bulan lalu. Hasilnya tak banyak, tapi cukup untuk membayar listrik dan kebutuhan pokok. "Aku antar," ujar Ian, berdiri dari kursinya. Desi menatapnya, sedikit terkejut. "Kamu nggak mau istirahat aja? Tadi malam kamu nggak tidur nyenyak, kan?" Ian menggeleng. "Aku nggak bisa duduk diam terus. Aku malu, Des. Setiap hari kamu yang banting tulang." Desi mendekat dan menggenggam tangan suaminya. "Ini rumah kita, bukan tanggung jawabku saja. Kamu nggak sendiri. Kita jalan bareng, ya?" Ian hanya menunduk. Dalam diam, ia merasa kecil di hadapan ketulusan Desi. Mereka menyusuri gang sempit dengan langkah perlahan. Sesekali menyapa tetangga, sesekali berhenti untuk membenarkan posisi keranjang. Sinar matahari mulai hangat, menyinari wajah Desi yang dipenuhi semangat. Ian menatapnya lama-lama, seolah baru menyadari bahwa perempuan di sampingnya adalah cahaya yang tak pernah padam. "Des," gumamnya pelan. Jawab Desi tanpa menoleh. "Kalau nanti usaha kamu tambah besar, jangan lupakan aku ya." Desi berhenti melangkah, menatapnya serius. "Aku nggak pernah merasa ini usaha aku aja. Ini kita, Ian. Kamu bagian dari semuanya." Ian tersenyum pahit. "Tapi aku nggak ngapa-ngapain, Des." Desi menggeleng. "Kamu yang selalu temani aku begadang, bantuin bungkus, anterin titipan. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bisa sejauh ini." Hari-hari berlalu seperti itu. Rutinitas yang sama, perjuangan yang sama, dan doa yang tak pernah putus. Di malam hari, Desi masih duduk di atas lantai ruang tamu, memisahkan plastik kemasan sambil mencatat penjualan. Ian biasanya duduk di sampingnya, menyalakan kipas angin tua yang bunyinya berdecit, sambil menemani dengan cerita-cerita ringan. Suatu malam, Ian pulang dengan wajah berbeda. Matanya berbinar, senyumnya lebar. "Des, tadi siang aku dipanggil lagi. Katanya mereka tertarik nerima aku di bagian gudang."
Desi refleks berdiri dan memeluk suaminya erat. Ya Allah, akhirnya. Aku seneng banget. Pekerjaan itu bukan pekerjaan bergengsi. Hanya staf gudang di toko elektronik kecil. Tapi bagi Ian dan Desi, itu adalah titik balik. Kini mereka bisa saling menopang, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara finansial. Hari demi hari mereka jalani dengan semangat baru. Desi mulai merintis toko kue kecil di rumah. Ian tetap bekerja di gudang, tapi malamnya membantu Desi mengantar pesanan. Setiap uang masuk mereka sisihkan. Mereka tak pernah membeli barang mewah, hanya yang mereka butuhkan. Keinginan bisa ditunda, asal kebutuhan tercukupi. 1 tahun berjalan. Toko kue Desi mulai dikenal. Pesanan mulai berdatangan dari luar kota. Ian mengusulkan untuk membuka 1 cabang kecil di seberang jalan besar, dekat sekolah menengah. Aku takut, Ian. Desi menggigit bibirnya, ragu. Ian menggenggam tangannya. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu. Aku percaya kamu bisa. Desi akhirnya setuju. Bersama-sama mereka menyewa tempat kecil dan memulai usaha baru. Setiap pagi, Desi yang membuat adonan. Ian yang mengurus bahan baku. Malamnya mereka mengevaluasi hasil, memperbaiki kesalahan, dan terus belajar. Tak ada yang mudah. Pernah dagangan tak laku, pernah ditipu supplier, pernah kerusakan alat bikin rugi besar. Tapi mereka tak pernah menyerah. Cinta mereka adalah bahan bakar utama dari semua mimpi itu. Hingga suatu hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Ian. Sebuah nama lama muncul di layar, membuat detak jantungnya berubah ritme. Karin, nama yang sudah lama tak disebut. Sosok dari masa lalu yang pernah membuat hatinya retak. Ia tak tahu mengapa perempuan itu tiba-tiba menghubunginya. Tapi sejak pesan itu masuk, dunia Ian perlahan berubah. Dan Desi belum tahu bahwa badai sedang menunggu di ujung perjalanan mereka. Semenjak usaha mereka berkembang, kehidupan Desi dan Ian mulai berubah. Tidak lagi sekadar bertahan hidup, kini mereka bisa sedikit bernapas lega. Cabang baru toko kue di seberang sekolah itu perlahan-lahan menarik perhatian banyak pembeli. Anak-anak sekolah, guru-guru, bahkan orang tua murid sering mampir untuk membeli jajanan buatan tangan Desi yang selalu terasa hangat dan penuh cinta. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Desi sudah berada di dapur. Tangan-tangannya bekerja dengan cekatan, menguleni adonan, memotong bahan, memanaskan oven. Kadang tubuhnya terasa remuk, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tahu betul, hidup tak pernah mudah, dan mimpi tak akan datang tanpa usaha. Sementara itu, Ian kini lebih sering mengurus operasional. Ia bertanggung jawab atas bahan baku, mengatur jadwal pegawai, dan sesekali juga ikut mengantar pesanan besar. Desi mempercayakan sebagian beban usaha padanya. Ia yakin, Ian adalah sosok yang akan selalu memegang erat amanah yang mereka bangun bersama. Namun di sela-sela kesibukannya, ada perubahan kecil pada diri Ian yang pelan-pelan terasa. Ia menjadi lebih sering menatap layar ponselnya. Lebih sering tersenyum sendiri. Lebih mudah hilang fokus. Jika dulu, Ian akan selalu menceritakan setiap hal kecil yang terjadi di toko atau saat mengantar pesanan, kini cerita-cerita itu seakan lenyap. Ia jadi pendiam, dan ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Capek, Des. Nggak ada yang istimewa. Desi mulai menyadari pergeseran itu. Tapi ia menahan diri. Ia tak ingin menaruh curiga pada suaminya sendiri. Ia mencoba berprasangka baik, bahwa mungkin memang beban kerja yang meningkat membuat Ian berubah. Sampai suatu malam, saat Desi membersihkan meja dapur, ia menemukan ponsel Ian tertinggal di ruang makan. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi muncul dengan jelas. Karin, aku seneng banget bisa ngobrol lagi sama kamu. Desi tertegun. Tangannya gemetar. Dadanya seperti dihantam gelombang dingin yang tak bisa ia tolak. Karin. Nama itu. Nama yang dulu hanya disebut Ian sekali. Sebagai bagian dari masa lalu yang katanya sudah lama mati. Desi tak langsung membaca isi pesan-pesan lain. Ia bukan tipe istri yang suka mengorek-ngorek. Tapi malam itu,
Ia duduk diam di pinggir tempat tidur, menatap wajah suaminya yang tertidur lelap dengan ekspresi damai. Di benaknya, berkecamuk ribuan pertanyaan yang tak punya jawaban. Keesokan paginya, Ian bangun seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa Desi sudah membaca notifikasi itu. Dan Desi, dengan sisa kekuatan yang ia punya, berusaha bersikap biasa. "Kamu capek banget, ya? Kemarin pulangnya juga malam," ucap Desi sambil menyodorkan kopi hangat. Ian mengangguk tanpa menatap istrinya. "Iya, banyak yang harus diurus." Desi menatap wajah lelaki itu. Ada keraguan di sorot matanya. Ada jarak yang tak lagi bisa dijembatani hanya dengan kopi dan sarapan hangat. Tapi Desi memilih diam. Hari-hari berikutnya, keganjilan semakin terasa. Ian sering pergi dengan alasan rapat cabang. Padahal biasanya Desi selalu diajak. Bahkan sekadar laporan penjualan pun, kini hanya dikirim lewat pesan singkat. Suatu siang, ketika Desi sedang berada di toko utama, seorang pembeli datang dengan senyum ramah. "Mbak Desi, saya semalam beli di cabang seberang sekolah. Tapi katanya sekarang yang punya Karin, ya? Mbak udah jual ya?" Jantung Desi seketika mencelos. "Maaf, Ibu. Tadi Ibu bilang siapa yang punya?" "Ibu Karin. Cantik banget. Tinggi. Katanya kerja sama-sama suami Mbak." Desi mengangguk pelan, meski dalam hati gemuruh mulai tak karuan. Ia mengucap terima kasih lalu masuk ke dalam dapur toko. Di sana, ia duduk di bangku kecil dan menatap loyang-loyang kosong yang baru saja dibersihkan. Dadanya sesak. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berjalan di jalan mulus, tapi tanpa ia sadari, tanah di bawahnya mulai retak, siap menelannya kapan saja. Malam itu, Desi memberanikan diri bertanya, "Yan, aku tadi ketemu pelanggan. Dia bilang kalau di cabang seberang, sekarang ada Karin yang bantu urus." Ian terdiam. Sekian detik yang terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. "Iya, dia cuma bantu promosi. Kok, kan dia kenal banyak orang di sana." Desi menarik napas dalam-dalam. "Kenapa kamu nggak cerita?" "Aku pikir nggak penting. Toh itu cuma soal marketing." Desi ingin bicara lebih, tapi tenggorokannya tercekat. Ia tahu betul, bukan promosi yang sedang Ian kejar. Bukan bisnis yang jadi alasan. Malam-malam selanjutnya, Desi semakin sering tidur sendiri. Ian pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali. Dan saat ia tanya, jawabannya tak pernah berubah. Urusan kerja. Namun ada satu malam yang tak bisa ia lupakan. Ketika hujan turun deras, dan listrik di rumah padam. Dalam gelap dan sunyi, Desi duduk di ruang tamu, hanya ditemani nyala lilin. Tangannya menggenggam selembar foto lama, foto pernikahan mereka. Wajah Ian di foto itu penuh harapan. Senyumnya lebar. Matanya menatap Desi seakan dunia tak akan runtuh selama mereka bersama. Desi menangis. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat menahan luka. "Kenapa, Yan? Kenapa setelah semua ini, kamu pergi ke arah yang dulu pernah kamu tinggalkan?" bisiknya lirih. Dan seperti menjawab bisikan itu, ponselnya kembali menyala. Sebuah pesan dari salah satu pegawai di cabang baru. "Mbak Desi, mohon maaf, saya baru tahu. Tapi selama ini Karin sering ngambil uang hasil penjualan langsung tanpa catatan." Kepalan tangan Desi menguat. Matanya memerah. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Amarah, ketegasan, dan tekad. Ia tahu, jika ia terus diam, semuanya akan hancur. Ia tak bisa membiarkan seseorang dari masa lalu mengambil alih apa yang telah ia perjuangkan dengan segenap jiwa dan raga. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Desi menghapus air matanya bukan karena lelah, tapi karena marah. Langit pagi itu mendung. Kabut menggantung di antara atap rumah-rumah toko, menyelimuti kota kecil tempat Desi dan Ian pernah memulai semuanya. Tapi berbeda dengan kabut pagi yang biasanya terasa menenangkan, hari itu kabut terasa menyesakkan. Bukan karena udara, melainkan karena kepulan keraguan dan amarah yang memenuhi kepala Desi. Ia berdiri di depan toko cabang seberang sekolah, tempat segalanya mulai terasa janggal.
Pandangannya menelisik satu persatu sudut tempat itu. Semua tampak rapi, bersih, dan sibuk. Tapi Desi tak datang untuk menikmati pencapaian. Ia datang untuk mencari kebenaran. "Selamat pagi, Mbak Desi," sapa salah satu pegawai dengan gugup. Desi hanya mengangguk. Ia berjalan masuk ke ruang belakang, tempat penyimpanan uang dan pencatatan harian. Tangannya menggenggam catatan penjualan dari sebulan terakhir yang ia dapatkan dari pegawai toko utama. Dan benar saja, perbedaan angkanya terlalu mencolok. Ada uang yang hilang. Jumlahnya tak sedikit. "Siapa yang terakhir pegang kas?" tanya Desi pelan tapi tegas. Pegawai yang lain saling pandang. Salah satu dari mereka akhirnya angkat suara. "Ibu Karin." "Mbak, biasanya dia yang ambil uangnya. Katanya nanti diserahkan ke Pak Ian langsung." Desi menutup matanya sejenak. Nama itu lagi. Nama yang membuat perutnya terasa mual setiap disebut. Ia sudah cukup mendengar dari sana-sini. Tapi mendengar langsung dari pegawai sendiri membuat semuanya menjadi nyata dan menyakitkan. Setelah selesai mengecek laporan yang tak sesuai, Desi kembali ke toko utama. Sepanjang perjalanan, pikirannya tak berhenti bekerja. Ia menimbang-nimbang, menegur Ian langsung, atau bertindak diam-diam? Tapi sebelum sempat membuat keputusan, ponselnya berdering. Nama di layar membuat jantungnya berhenti sejenak. "Ian." Desi menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suaranya dingin. "Des, aku nggak bisa pulang malam ini. Ada urusan dadakan di gudang," ucap Ian di seberang. Desi diam sejenak. "Gudang? Gudang yang mana?" "Gudang barang yang biasa kita pakai buat simpan stok. Gudang yang kamu sendiri bilang udah nggak kepake karena semua udah pindah ke toko utama." "Sini." Desi tahu. Ian sedang panik. "Jess, aku bisa jelasin. Ini bukan seperti yang kamu pikir." Desi tak butuh penjelasan. Ia tahu semua itu hanya alasan yang sedang dicari sambil berbicara. Matanya mulai panas, tapi suaranya tetap tenang. "Aku ke toko tadi, Yan. Toko cabang. Aku lihat semua. Dan aku tahu semua." Kembali hening. "Aku tahu kamu bohong. Aku tahu Karin bukan cuma bantuin promosi. Aku tahu uang toko kita diambil diam-diam. Kamu mau tahu yang aku belum tahu? Kenapa kamu biarin semua ini terjadi?" ujar Desi lirih, tapi mengiris. Aku bingung, Des. Awalnya cuma ngobrol. Dia butuh bantuan. Katanya hidupnya hancur setelah pisah sama suaminya. Aku cuma kasihan." "Kamu kasihan?" Suara Desi meninggi. "Kamu lebih kasihan sama dia daripada perempuan yang temani kamu waktu kamu bahkan gak punya uang buat beli bensin motor." "Des, aku..." "Jangan lanjut. Aku cuma minta kamu jujur. Kamu masih anggap ini usaha kita?" Ian tak menjawab. Jawaban itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya, Desi tak lagi berharap penjelasan. Ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Tapi kali ini, dengan arah yang lebih jelas. Ia mulai memanggil akuntan independen untuk memeriksa pembukuan semua cabang. Ia membuat ulang sistem pengawasan dan kontrol penjualan, menandai tiap transaksi dengan sistem digital yang tak bisa dimanipulasi. Semua dilakukan diam-diam, tanpa melibatkan Ian. Di tengah segala keterpaksaan itu, Desi bertemu dengan sosok lama, Hana, teman kuliahnya dulu yang kini sukses mengelola jaringan pemasaran produk UMKM. "Des, aku lihat usahamu makin besar, ya? Tapi, kamu kelihatan capek. Kamu sendirian, ya?" tanya Hana saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. Desi mengangguk pelan. "Dulu aku pikir aku punya partner. Tapi ternyata cuma aku yang berjuang." Hana menggenggam tangan Desi. "Kalau kamu butuh bantuan, aku siap. Aku bisa bantu urus marketing dan jaringan penjualan. Asal kamu siap lepasin hal-hal yang selama ini kamu pegang sendiri." Desi terdiam. Dalam dirinya, ada pergolakan besar. Tapi ia sadar, untuk bisa menyelamatkan yang tersisa, ia tak bisa mengerjakan semuanya sendiri. "Aku mau mulai dari nol lagi, Han."
Tapi kali ini dengan orang yang benar-benar niat kerja, bukan niat menjerat. Hana tersenyum. Kalau begitu, mari kita perbaiki semuanya. Desi pulang malam itu dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Tapi saat membuka pintu rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sepasang sepatu perempuan asing di depan pintu. Dan di ruang tamu, duduklah Karin, mantan kekasih suaminya. Wanita itu mengenakan gaun elegan, riasan sempurna, dan senyum tipis yang sama sekali tak menyiratkan sopan santun. "Oh, kamu pulang, ya?" Sapa Karin santai. Desi berdiri mematung. "Kamu ngapain di sini?" Karin bangkit, menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Aku cuma mampir. Ngobrol sama Ian. Santai aja. Kami kan teman lama." Desi menahan diri sekuat mungkin untuk tidak membiarkan emosinya meledak di depan wanita itu. "Kalau kamu sudah selesai ngobrol, kamu boleh keluar. Ini rumah saya. Dan saya nggak pernah undang kamu ke sini." Karin tertawa kecil. Desi, kamu ini terlalu posesif. Makanya Ian capek." Kalimat itu seperti petir yang menyambar dada Desi. Ian muncul dari balik dapur. "Des, jangan bikin ribut. Aku yang ajak dia ke sini." Desi menatap suaminya. Mata itu, mata yang dulu ia percaya tak akan pernah menyakiti, kini menjadi mata yang asing. Ia tak tahu lagi siapa lelaki di hadapannya. "Sekarang kamu ajak dia masuk rumah kita?" tanya Desi lirih, suaranya bergetar. "Iya. Karena aku pikir kamu harus mulai belajar menerima kenyataan. Aku nggak bisa hidup dalam bayang-bayang kamu terus. Kamu terlalu sibuk urus toko, urus karyawan, urus semua hal. Aku bahkan ngerasa kayak nggak ada di rumah sendiri." Jawab Ian, tak kalah tajam. Desi terdiam. Ada luka yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi ia tahu, diamnya tak berarti kalah. Ia hanya sedang menahan badai yang akan segera dilepaskannya. "Aku sudah cukup sabar. Mulai sekarang, kamu dan semua drama masa lalumu keluar dari hidup aku," ujar Desi tenang, sebelum berjalan masuk ke kamar dan mengunci pintu. Air matanya pecah di dalam. Tapi itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata dari jiwa yang sedang membentuk kekuatan baru. Besoknya, Desi resmi mengambil alih penuh kendali usaha. Ia mengganti semua sistem, memutus jalur Karin, dan memindahkan seluruh keuangan ke tangan profesional. Tanpa Ian. Tapi ia belum tahu bahwa Karin belum selesai. Karena di balik senyum manis wanita itu, tersembunyi niat jahat yang belum sepenuhnya terungkap. Dan Desi, meski sudah mulai bangkit, belum melihat bahwa yang akan ia hadapi selanjutnya bukan sekadar soal hati, tapi soal hidup dan matinya impian yang ia perjuangkan dari nol. Pagi itu, matahari seolah enggan menampakkan diri. Langit diselimuti awan kelabu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di dapur, Desi berdiri mematung di depan kompor yang sudah menyala. Wajan panas di atasnya mengepulkan uap, namun adonan di tangannya belum juga digoreng. Matanya kosong, pikirannya melayang-layang ke peristiwa malam sebelumnya, ketika suaminya, lelaki yang ia cintai sepenuh hati, membawa perempuan lain ke dalam rumah mereka. Bukan sekadar perempuan, tapi masa lalu yang seharusnya telah lama tertutup. Seketika, bayangan kebersamaan mereka di masa sulit kembali memenuhi benaknya. Saat mereka masih berjualan kue dari pintu ke pintu, saat uang belanja hanya cukup untuk 2 porsi nasi dengan lauk sederhana, dan mereka tetap tertawa seakan hidup selalu penuh keajaiban. Saat Ian kelelahan bekerja serabutan, Desi yang menyeka keringatnya, membalurkan balsem ke punggung, dan menguatkan dengan kata-kata yang tak pernah putus keyakinan. Semua kenangan itu kini terasa seperti lukisan yang dibakar hidup-hidup, menyisakan abu dan perih yang tak bisa dibasuh. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu mengusik lamunan. Desi mematikan kompor, menghapus air matanya cepat-cepat, lalu berjalan menuju pintu depan. Di balik pintu, berdiri Hana, sahabatnya yang kini menjadi salah satu penyokong utama dalam restrukturisasi bisnisnya. "Jess, kamu nggak apa-apa?" tanya Hana lembut begitu pintu dibuka. Desi tersenyum tipis. "Kalau dibilang baik,
Bohong. Tapi aku masih bisa jalan. Masih bisa mikir jernih. Itu udah cukup. Hana masuk, menaruh tas di meja, lalu duduk sambil menatap sahabatnya itu dengan khawatir. Aku dapat kabar dari bagian gudang. Katanya Karin kemarin datang lagi. Dia bawa beberapa pria nggak dikenal, dan maksa ngecek stok. Desi mencelos. Ia tahu benar bahwa Karin tak punya hak atas gudang manapun. Semua izin akses telah ia cabut dari sistem. Tapi kenyataan bahwa Karin masih berani menyusup berarti satu hal. Perempuan itu belum selesai. Dan lebih buruk lagi. Mungkin Ian ada di balik semua ini. Aku nggak akan diam lagi, Han. Ucap Desi sambil mengambil map besar dari lemari. Di dalamnya ada berkas-berkas legal, dokumen kepemilikan, akta usaha, dan perjanjian awal saat mereka membangun bisnis ini bersama. Waktu kami mulai usaha, aku yang daftarin semua legalitas atas nama pribadi. Karena waktu itu Ian belum punya KTP elektronik, jadi semua atas namaku. Jadi kamu pemilik sah? Tanya Hana dengan mata membelalak. Desi mengangguk. Semua secara hukum milikku. Aku cuma kasih ruang untuk dia terlibat sebagai suami, bukan partner bisnis. Sekarang, aku akan ambil semuanya kembali. Hari itu, Desi berdiri di depan toko utama, memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul. Matanya tegas, suaranya kuat, dan tak ada lagi getar dalam nada bicaranya. Mulai hari ini, segala bentuk laporan, pemasukan, dan distribusi akan langsung ke tangan saya. Tidak ada lagi akses dari luar tim inti. Dan jika ada yang dihubungi oleh pihak manapun yang mengatasnamakan Ian atau Karin, langsung laporkan ke saya. Beberapa pegawai tampak bingung dan kaget. Tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka tahu, ini bukan keputusan sembarangan. Ini adalah bentuk perlindungan. Setelah itu, Desi melangkah menuju kantor cabang, tempat yang dulu ia bangun bersama Ian. Tapi kini terasa asing. Langkahnya terasa berat saat memasuki ruangan yang dulu mereka isi bersama dengan harapan dan cita-cita. Di dalam, ia melihat Ian duduk di kursi kerjanya, dan Karin berdiri di sampingnya. Aku cuma ingin bicara, ucap Desi tanpa basa-basi. Ian mendongak. Wajahnya tak lagi sama. Sorot matanya kosong, lelah, dan ada sedikit rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu kamu kecewa, Des. Tapi aku juga nggak nyangka semuanya jadi begini. Desi menatapnya tajam. Kamu nggak nyangka? Kamu yang bawa dia ke dalam rumah kita. Kamu yang biarkan dia sentuh uang hasil kerja kita. Dan kamu yang membiarkan dia merusak semuanya. Karin hanya tersenyum sinis. Tenang aja, Desi. Aku nggak mau semua ini. Aku cuma bantu Ian, karena aku tahu dia butuh partner sejati, bukan perempuan yang sibuk ngatur semua hal sendirian. Desi menoleh padanya. Mata membara. Kamu bisa bilang itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang perjuangan. Kamu nggak pernah lihat dia tidur di lantai toko karena kelelahan. Kamu nggak pernah antar dia ke puskesmas waktu dia demam tinggi tapi tetap maksa kerja. Kamu nggak pernah jual cincin satu-satunya demi beli bahan baku. Dan kamu berani datang ke sini, seolah semua ini milikmu. Ian berdiri, mencoba menengahi. Sudahlah, Des. Ini semua udah jalan terlalu jauh. Desi melangkah maju dan menaruh map di atas meja. Kalau kamu mau tahu seberapa jauh jalan ini, lihat isi berkas itu. Di sana ada semua bukti bahwa kamu nggak punya hak sedikit pun atas usaha ini. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa di sini. Aku akan urus surat resmi, dan kamu silakan keluar dari semua cabang. Sekarang juga. Karin tertawa pendek. Kamu pikir aku takut? Aku punya banyak cara. Kamu terlalu polos. Desi, terlalu jujur. Dunia bisnis nggak cocok buat perempuan berhati lembut kayak kamu. Desi menatapnya tenang. Jangan salah. Lembut bukan berarti lemah. Dan kebaikan bukan alasan untuk diinjak-injak. Ia lalu berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Pintu kantor cabang tertutup dengan bunyi keras. Mengakhiri semua yang dulu pernah mereka bangun bersama. Beberapa hari kemudian,
Desi mengajukan gugatan resmi untuk mencabut segala hak akses Ian dari perusahaan. Ia juga menggelar konferensi pers kecil dengan dukungan dari Hana dan beberapa pegiat UMKM. Ia tak membongkar aib, tapi menjelaskan bahwa perusahaannya kini dikelola langsung olehnya secara penuh, demi menjaga integritas dan kualitas. Respons publik mengejutkan. Alih-alih meragukan, banyak yang mendukung. Kisah Desi menyebar cepat di media sosial. Ibu-ibu rumah tangga, pelaku UMKM, hingga pengusaha besar mulai menaruh perhatian pada keberaniannya. Namun di balik layar, bahaya terus mengintai. Karina tak tinggal diam. Ia menyebarkan rumor buruk, memanipulasi data keuangan lama, bahkan mengancam beberapa distributor agar memutus kerjasama. Dan Ian? Ia tak terlihat lagi. Entah memilih pergi, atau tenggelam dalam rasa bersalah yang tak tertolong. Desi berdiri di tengah badai. Tapi kali ini, ia tak lagi gemetar. Ia tahu, setelah cinta dihancurkan dan kepercayaan diingkari, satu-satunya yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Dan itu cukup. Karena dalam dirinya, ada kekuatan yang selama ini tak pernah ia sadari. Kekuatan seorang perempuan yang pernah ditinggalkan, tapi tak pernah kehilangan arah. Toko utama yang dulu selalu ramai kini mulai terasa lengang. Beberapa pelanggan setia tak lagi datang. Bahkan 2 supplier besar memutus kontrak kerja sama secara sepihak. Semua itu terjadi hanya dalam 2 minggu terakhir. Terlalu cepat, terlalu sunyi, tapi menyisakan dampak yang menghantam keras jantung bisnis yang Desi bangun dengan pengorbanan bertahun-tahun. Di ruang kerjanya, Desi duduk di depan laptop dengan napas memburu. Beberapa email masuk bertubi-tubi. Satu dari bank menyatakan pembekuan rekening sementara karena adanya laporan penyalahgunaan dana. Satu lagi dari vendor pengemasan yang menyebut adanya tagihan yang tidak dibayar. Padahal Desi tahu pasti semua sudah dilunasi. Dan email ketiga, dari pengacara Karin, melayangkan somasi tentang klaim atas kepemilikan merek dagang yang katanya dibangun bersama. Tangannya gemetar. Matanya panas. Tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia memencet nomor Hana, dan suara sahabatnya langsung menyapa. Sedikit panik, seolah tahu sesuatu sedang terjadi. Han, dia mulai serang dari sisi hukum. Mereka bawa pengacara. Tuduh aku curang. Katanya Ian berhak atas setengah saham, dan Karin punya bukti bahwa dia pernah investasi sejak awal. Terdengar suara kursi digeser di seberang sana. Hana menjawab cepat. Itu bohong. Kita punya bukti transfer dan surat pernyataan dari awal. Semua dana awal dari kamu, bahkan toko pertama pakai sertifikat rumah orang tuamu. Desi menutup mata sejenak. Tapi mereka tahu titik lemahnya. Reputasi. Mereka sebar fitnah di media komunitas UMKM. Bilang aku usir suami tanpa hak, ambil bisnis secara paksa. Bahkan katanya aku ambisius sampai lupa keluarga. Hana terdiam lama. Lalu berkata, kamu harus bicara, Des. Kamu nggak bisa terus bertahan dalam diam. Sekarang saatnya kamu jelaskan semuanya. Kalau kamu diam, mereka bentuk opini sendiri, dan publik bakal percaya mereka. Sore harinya, Desi berdiri di hadapan kamera. Ia memutuskan untuk merekam video pendek, bukan sebagai klarifikasi murahan, tapi sebagai bentuk suara dari perempuan yang telah diam terlalu lama. Dengan suara tenang, ia berkata, namaku Desi. Saya ibu satu anak dan pelaku usaha rumahan yang membangun bisnis dari titik nol bersama suami saya, yang kini tak lagi menjadi bagian dari hidup saya karena memilih pergi dengan wanita lain. Saya tidak ingin aib. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi saya juga tidak akan diam saat perjuangan saya dihancurkan. Bisnis ini saya bangun dari pengorbanan pribadi, dari pinjaman atas nama saya sendiri, dan dari keringat yang tak pernah dilihat orang. Jika saya hari ini mengambil alih penuh usaha ini, itu bukan karena ambisi, tapi karena perlindungan. Bagi karyawan saya, bagi pelanggan yang percaya, dan bagi anak saya agar dia tahu, ibunya tidak kalah tanpa perlawanan. Saya tidak takut kehilangan. Karena saya tahu apa yang tumbuh dari luka akan jauh lebih kuat dari yang tumbuh dari kenyamanan. Setelah video itu diposting di media sosial,
Dalam waktu 1 jam, ratusan komentar membanjiri. Banyak yang mendukung, menyemangati, dan membagikan kisah mereka sendiri tentang pengkhianatan dan perjuangan. Namun tak sedikit juga yang mencibir, menyalahkan, dan menyebut Desi sebagai istri yang tak tahu diri. Dunia maya berubah menjadi medan tempur. Namun itu belum seberapa dibanding kejutan pagi berikutnya. Saat Desi hendak memasuki kantor pusat, 2 orang petugas berseragam datang menghampirinya. Salah satu dari mereka memperlihatkan surat penggeledahan. Ada laporan penggelapan dana usaha dan pencucian uang. Kami akan periksa seluruh berkas keuangan dan sistem pembukuan ibu, ucap petugas itu formal. Desi menahan napas. Wajahnya pucat. Siapa yang melapor? Berdasarkan informasi awal, atas nama Karin Anggraeni dan Ian Sutrisna. Dunia terasa runtuh seketika. Di balik ketegasan wajahnya, hatinya luluh lantak. Setelah petugas masuk dan mulai mengecek dokumen, Desi duduk lemas di kursi sudut ruangan. Hana datang terburu-buru dan langsung mendekatinya. Mereka benar-benar kejam. Des, tapi kita nggak boleh takut. Semua transaksi kamu bersih. Kita bisa lawan ini. Desi menggeleng pelan. Aku cuma nggak nyangka dia tega. Ian. Lelaki yang dulu rela dorong gerobak di bawah hujan bareng aku. Lelaki yang aku biayai kursus bisnis dari hasil jualan kue. Dia sekarang nuduh aku maling dari usaha yang aku dirikan sendiri. Ada satu hal yang belum kamu sadari, Des. Bisik Hana sambil menatap matanya dalam-dalam. Kamu nggak sedang melawan 2 orang. Kamu sedang melawan kesetiaanmu sendiri. Karena kamu masih berharap dia balik, meskipun separuh hatimu tahu, dia udah berubah. Kata-kata itu menampar. Dan entah mengapa, setelah sekian lama menahan, akhirnya air mata Desi jatuh juga. Bukan karena kalah, tapi karena sadar. Semua yang ia pertahankan selama ini sudah kosong isinya. Malamnya, Desi duduk di ruang kerja kecil di rumahnya. Di depan layar laptop, ia membuka file digital tentang perjalanan bisnisnya. Dari foto-foto awal saat mereka masih berjualan keliling, hingga catatan omzet pertumbuhan tiap tahun. Semua ada. Semua rapi. Ia menulis surat. Surat terbuka. Bukan untuk Ian. Bukan untuk Karin. Tapi untuk dirinya sendiri. Teruntuk Desi. Jika suatu hari kamu merasa ingin menyerah, ingatlah malam-malam kamu begadang demi satu kotak kue yang tidak jadi dijual. Ingat betapa kerasnya kamu bertahan saat semua orang meremehkan. Ingat bahwa anakmu tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi butuh ibu yang tak pernah menyerah. Kamu boleh jatuh, tapi jangan tinggal di bawah. Karena dunia ini tidak lunak, dan kamu tidak diciptakan untuk jadi rapuh. Jika esok lebih buruk dari hari ini, maka jadilah kamu yang lebih kuat dari kemarin. Surat itu ia tempelkan di dinding kamarnya. Dan malam itu, meski matanya sembab, Desi tidur dengan dada yang sedikit lebih lapang. Karena ia tahu, badai paling dahsyat tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyingkirkan semua yang palsu agar yang sejati bisa tumbuh. Desi berdiri di depan gedung pengadilan, mengenakan blazer abu-abu dengan rambut yang diikat rapi ke belakang. Matanya tegas, wajahnya tenang, tidak ada lagi ragu dalam langkahnya. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu seseorang datang untuk menyelamatkannya. Ia adalah perempuan yang kini melangkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di sebelahnya, Hana menggenggam map berisi bukti-bukti penting yang selama ini mereka kumpulkan. Surat pernyataan pendanaan awal, bukti transfer pribadi, kontrak supplier atas nama Desi, hingga nota pembelian aset yang tak pernah sekalipun melibatkan nama Ian atau Karin. Hari itu, Desi resmi menggugat balik. Tidak hanya soal pencemaran nama baik, tapi juga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ian dan Karin, termasuk manipulasi data, penipuan hukum, dan upaya pembunuhan karakter di media. Harinya panjang, tapi Desi menatap ke depan. Tegak, tanpa gentar. Sementara itu, di sisi lain kota, Ian dan Karin duduk di sebuah lounge hotel berbintang. Di tangan Karin tergenggam sebuah tablet, memperlihatkan tanggapan publik atas surat terbuka Desi yang baru saja viral. Lihat ini, banyak akun komunitas perempuan mulai angkat suaranya.
Bahkan ada selebritas yang repost tulisan dia. Ucap Karin sambil menyipitkan mata penuh cemas. Kita terlalu meremehkan dia, Yan. Ian menarik napas panjang. Dia nggak akan bisa bawa ini ke pengadilan. Semua data udah kita putar arah. Lagi pula, siapa yang percaya perempuan bisa bangun bisnis sebesar itu sendirian? Karin tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada kolom komentar yang terus membanjir. Dukungan untuk Desi semakin menguat. Semakin lantang. Bahkan beberapa karyawan lama mereka memberikan testimoni terbuka bahwa selama ini Desilah yang selalu mengambil keputusan penting dalam pengembangan usaha. Ada satu hal yang gak kita perhitungkan, gumam Karin lirih. Dia bukan Desi yang dulu, Yan. Dan ini bukan soal bisnis lagi. Ini soal harga diri. 3 minggu kemudian, Desi kembali berdiri di hadapan publik. Kali ini, bukan di ruang sempit rumahnya, tapi di acara konferensi nasional untuk wirausaha perempuan. Ia menjadi salah satu pembicara utama. Sebuah undangan yang datang secara mengejutkan setelah tim penyelenggara menyaksikan keberaniannya dalam menghadapi pengkhianatan dan ketidakadilan. Banyak orang berpikir, kesuksesan perempuan datang dari dukungan lelaki di belakangnya. Saya tidak menyangkal bahwa ada pria-pria baik yang menjadi sandaran. Tapi saya ingin kalian tahu, ketika lelaki itu pergi, kita tidak serta-merta jatuh. Kita berdiri karena kekuatan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Sorakan dan tepuk tangan menggema. Desi melanjutkan dengan suara bergetar namun jelas. Saya pernah dikhianati oleh orang yang saya beri seluruh hidup saya. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk melawan mereka. Saya berdiri untuk membela versi saya yang pernah ingin menyerah. Wajah-wajah di hadapannya tampak terinspirasi. Banyak di antara mereka adalah perempuan yang pernah patah, pernah ditinggalkan, atau pernah dipaksa diam saat haknya dirampas. Desi mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat. Luka yang tak mematikan akan menjadi senjata paling tajam dalam perjuangan kita selanjutnya. Kemenangan demi kemenangan mulai menghampiri. Pengadilan menolak tuntutan Karin dan Ian karena bukti-bukti mereka tidak valid. Bahkan hakim menyebut adanya indikasi rekayasa data. Sebaliknya, gugatan Desi diterima, dan proses hukum terhadap fitnah publik serta manipulasi keuangan sedang berjalan. Semua saksi yang dihadirkan Desi menguatkan satu hal, bahwa dialah penggerak utama bisnis tersebut. Namun Desi tidak berhenti di sana. Ia membentuk sebuah komunitas bernama Bangkit Tanpa Bergantung. Komunitas ini menjadi wadah bagi para perempuan yang pernah kehilangan segalanya, untuk berbagi, belajar, dan membangun kembali hidup mereka dengan kekuatan sendiri. Hana, sahabat setianya, menjadi pengurus utama. Mereka menggelar kelas-kelas daring, pelatihan bisnis, dan bahkan program bantuan modal kecil-kecilan bagi ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha dari rumah. Ini bukan soal membalas dendam, Han, ucap Desi suatu malam saat mereka menyusun jadwal program mingguan. Aku cuma nggak mau ada perempuan lain yang merasa sendirian waktu dihancurkan. Aku mau mereka tahu bahwa mereka bisa berdiri lagi. Hana tersenyum bangga. Kamu berubah, Des. Tapi bukan jadi orang baru. Kamu justru kembali jadi kamu yang sesungguhnya. Desi menatap kalender kecil di meja. Tanggal ulang tahun pernikahannya mendekat. Tapi tak ada rasa yang mengendap. Yang tersisa hanya kenangan dan pelajaran. Malam itu, ia menulis satu catatan kecil di jurnal pribadinya. Terima kasih atas luka yang kau beri. Tanpa itu, aku takkan tahu bahwa aku bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi hidup, seperti biasa, tak pernah membiarkan kita terlalu lama tenang. Pada suatu pagi yang dingin, saat Desi hendak membuka email seperti biasa, ia menemukan satu pesan masuk dari alamat tak dikenal. Subjeknya hanya satu kata, maaf. Dan di dalamnya, hanya satu kalimat pendek. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Karin meninggalkanku. Dan semua ini hancur. Email itu dari Ian. Desi membaca, tapi tidak membalas. Karena kali ini, ia tahu, beberapa orang tidak perlu dijawab, cukup dimaafkan, lalu dilupakan.
Desi memandangi layar laptop yang masih menampilkan email dari Ian. Hatinya tak bergejolak seperti dulu. Tak ada tangis, tak ada marah. Hanya diam yang panjang, dan kesadaran yang dalam. Bahwa ia memang sudah selesai dengan masa lalu. Namun yang membuatnya terdiam bukan kata, "Maaf," itu. Tapi kalimat terakhir. Semua ini hancur. Apakah itu berarti usaha mereka? Apakah semua yang dulu mereka bangun telah runtuh oleh ulah Ian dan Karin sendiri? Ataukah ini hanya permainan lama? Sekarat, lalu minta diselamatkan? Desi menutup laptopnya perlahan. Menyesap teh hangat yang telah dingin. Di luar, langit mendung. Tapi pikirannya jauh lebih terang dibanding waktu-waktu lalu. Hana masuk membawa beberapa berkas. Ada yang kirim surat ke kantor kita. Des. Isinya, laporan kondisi keuangan dari PT Muda Karya Gemilang. Perusahaan yang sekarang atas nama Ian. Desi menatap amplop yang disodorkan Hana. Ia ragu menyentuhnya. Ternyata perusahaan itu nyaris bangkrut. Kredit macet. Saham anjlok. Supplier kabur. Banyak yang kabarnya mundur karena tahu semua itu dibangun atas kebohongan. Ucap Hana perlahan. Seolah takut Desi akan terguncang. Tapi Desi tetap tenang. Ia hanya menjawab. Jadi, semua yang ia rebut dengan licik, akhirnya menelan dia sendiri. Di rumah kecilnya yang dulu ia tinggali saat baru menikah, Ian duduk di lantai ruang tamu. Kosong, sepi. Dinding yang dulu penuh bingkai foto bersama Desi, kini hanya menyisakan bekas paku berdebu. Rumah itu hancur tak tersentuh. Sama seperti dirinya. Ia mencoba menelepon beberapa rekan bisnis lama, tapi tak satu pun yang menjawab. Bahkan Karin telah benar-benar menghilang. Menyisakan email terakhir yang tajam. Kamu dan ambisimu yang bodoh. Selamat menikmati kehancuranmu sendiri. Malam itu, Ian menulis email lagi untuk Desi. Des, aku tahu aku tidak pantas memohon. Tapi tolong, ajari aku untuk bangkit. Seperti dulu kamu ajari aku bertahan. Ia menunggu. Beberapa jam. Tapi balasan tak kunjung datang. Beberapa hari kemudian, Desi menghadiri undangan dari komunitas pengusaha muda untuk berbicara tentang menemukan tujuan setelah pengkhianatan. Ruangan penuh. Banyak wajah muda yang penasaran ingin tahu kisahnya. Saat sesi tanya jawab, seorang peserta mengangkat tangan dan bertanya, Bu Desi, jika orang yang menghancurkan ibu datang meminta tolong, apa ibu akan menolongnya? Pertanyaan itu membuat seisi ruangan hening. Desi tersenyum, lalu menjawab dengan suara pelan namun penuh makna. Ada masa di mana saya akan langsung mengulurkan tangan, bahkan untuk orang yang menusuk saya. Tapi sekarang, saya tahu, menolong tidak selalu berarti harus menarik seseorang kembali masuk ke dalam hidup kita. Kadang, menolong adalah dengan tidak ikut membenarkan jalan salahnya lagi. Tepuk tangan membahana. Tapi di hati Desi, masih ada guncangan kecil. Malam harinya, ia membuka lagi email Ian. Ia membaca kalimat demi kalimat. Dan kemudian, ia menulis balasan. Bukan untuk merangkul, tapi untuk menutup. Ian, aku mengerti sekarang bahwa kamu tidak pernah jatuh karena aku pergi. Kamu jatuh karena kamu mengira bisa berdiri sendiri dengan menjatuhkan orang lain. Tolong jangan ganggu aku lagi. Perjalanan kita sudah selesai. Dan aku memilih untuk melanjutkan hidupku, bukan mengulang luka lama. Desi mengirimkan email itu tanpa ragu. Hanya beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Email delivery failed. Ian sudah menonaktifkan akunnya. Dan entah mengapa, Desi justru merasa lega. Ia tidak membalasnya bukan karena benci. Ia hanya sadar, waktunya tak lagi untuk menyembuhkan orang yang memilih melukainya. Waktunya untuk hidup, untuk maju, dan untuk mencintai diri sendiri lebih dari siapapun. Beberapa hari berlalu. Di rumahnya yang kini jauh lebih hangat dari rumah manapun yang pernah ia miliki, Desi duduk di beranda sambil menulis sesuatu di jurnalnya. Kadang, luka paling dalam justru menunjukkan cahaya paling terang. Dan dari retakan itulah, aku menemukan jalanku.
Anak-anak muda dari komunitas terus berdatangan ke rumahnya, membawa ide-ide baru. Di antara mereka ada perempuan muda yang baru ditinggal tunangan, ibu rumah tangga yang baru ditinggal suami, hingga gadis yang diusir orang tuanya karena memilih hidup mandiri. Mereka semua tersenyum saat melihat Desi, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Langkah kaki Desi menapaki lorong panjang sebuah gedung megah di pusat kota. Aroma kopi dan suara touch keyboard bersahut-sahutan dari ruang kerja yang dipenuhi anak-anak muda penuh semangat. Logo besar bertuliskan, "Satu Langkah Foundation," terpampang di dinding utama. Lembaga itu lahir dari luka, tapi kini tumbuh menjadi rumah bagi mereka yang ingin bangkit. Desi berdiri tegak di hadapan puluhan wajah antusias. Ia mengenakan blus putih sederhana, dengan celana panjang warna tanah. Tak ada perhiasan mencolok. Hanya mata yang jernih dan suara yang mantap. "Kita semua pernah jatuh," ucapnya memulai. "Tapi yang membedakan adalah apa yang kita pilih setelah itu. Diam dan membusuk, atau bangkit dan bersinar." Tepuk tangan terdengar pelan tapi menyentuh. Di barisan depan, seorang perempuan muda menyeka air matanya. Hana mendekat, berbisik. "Pendanaan kita untuk tahun depan sudah full, Des. Bahkan ada tawaran kolaborasi dari 3 platform sosial besar. Tapi yang lebih mengejutkan, ada satu nama yang minta bertemu langsung dengan kamu." Desi menoleh, alisnya terangkat. "Siapa?" Hana menunjukkan sebuah kartu nama. "R. Anugrah." Desi mengernyit. "Itu mantan direktur utama perusahaan teknologi yang pernah kamu tolak kerjasamanya waktu masih bareng Ian. Sekarang dia CEO perusahaan investasi yang cukup agresif." Jelas Hana sambil menahan senyum. Desi terdiam. Nama itu tak asing. Raka Anugrah. Pria dingin dan tajam yang dulu sempat melihat potensi Desi jauh sebelum Ian setuju. "Aku pikir kamu harus temui dia. Dia sudah tahu kamu bukan lagi bayang-bayang siapapun," tambah Hana. Di sebuah restoran kecil dengan suasana hangat, Desi akhirnya duduk berhadapan dengan Raka. Pria itu tak berubah banyak, masih rapi, tenang, dan berbicara seperlunya. "Aku tahu kamu mungkin masih ingat betapa kerasnya penolakanku dulu," ucap Desi membuka percakapan. Raka tersenyum samar. "Justru karena itu aku datang sekarang. Kamu bukan lagi orang yang harus mendapat izin dari siapapun untuk membuat keputusan." Desi terdiam. Kata-kata itu bukan sanjungan, tapi pengakuan. "Aku ingin kamu tahu, Desi, aku tidak datang membawa investasi saja. Aku menawarkan kendali penuh. Kamu pilih proyeknya. Kamu atur timnya. Kamu bisa ubah dunia kalau kamu mau. Dan apa jaminannya kamu tak akan campur tangan?" tanya Desi tajam. "Aku tidak berurusan dengan orang lemah. Dan kamu bukan orang lemah." Ada jeda panjang setelah itu. Tapi tak satu pun dari mereka merasa canggung. Malam harinya, Desi berdiri di depan cermin. Rambutnya sedikit kusut, wajahnya lelah, tapi matanya bersinar. Ia kembali teringat momen-momen dulu, saat ia berdiri di dapur sempit, memikirkan strategi promosi. Saat Ian mencibir mimpinya terlalu tinggi. Saat ia menahan tangis karena dihianati. Tapi kini semuanya terasa jauh. Seperti cerita lama yang dibaca dengan senyum. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Aku tahu kamu sudah jauh lebih kuat. Tapi aku tetap ingin minta maaf secara langsung. Jika kamu bersedia." Desi membaca nama pengirimnya. Ian. Tangannya berhenti. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ia hanya ragu. Apakah pertemuan itu perlu? Ia membuka aplikasi pesan dan mengetik, "Aku sudah memaafkanmu, bahkan tanpa pertemuan. Tapi hidupku tak lagi butuh penutupan. Karena semua pintu yang kututup, justru membuka jendela yang lebih terang." Ia tekan tombol kirim. Tak lama, Ian membalas, "Kamu benar. Maaf, dan selamat." Desi menatap pesan itu sebentar, lalu menghapusnya. Hidupnya terlalu penuh untuk menyimpan yang sudah lewat. Beberapa minggu kemudian, peluncuran resmi proyek sosial pertamanya dilakukan di aula kampus ternama. Wartawan,
mahasiswa, hingga tokoh masyarakat datang. Desi berdiri di panggung, memperkenalkan program Pulih dan Tumbuh, sebuah ruang digital untuk perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan, pelecehan, atau tekanan domestik, agar bisa memulai kembali hidup mereka dengan modal edukasi dan pendampingan. Hana mengatur slide presentasi. Tim desain tersenyum bangga. Desi membuka pidatonya dengan suara mantap. Ketika seseorang meninggalkanmu dalam keadaan hancur, jangan buru-buru membenci. Karena kadang, dari serpihan itu, kamu bisa membangun istana yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ruang aula senyap. Tapi beberapa saat kemudian, tepuk tangan berdentum, mengiringi air mata dari puluhan wajah yang merasa terwakili. Hari itu, Desi tidak hanya diakui. Ia benar-benar menjadi suara dari luka yang tidak membuat orang tenggelam, tapi bangkit. Namun, di balik semua cahaya yang mulai menyelimuti langkahnya, sebuah undangan berstempel asing masuk ke kotaknya. Negara lain. Lembaga internasional. Sebuah tawaran besar yang bisa mengubah semuanya. Tapi dalam tumpukan berkas itu, Hana menemukan selembar surat kecil yang membuat wajahnya berubah. Des, kamu harus baca ini. Desi menatap surat itu. Kertasnya kusut. Tertulis dengan tangan. Dari seseorang yang namanya tak pernah ia sangka akan muncul lagi. Karin. Apa isi surat itu? Mengapa seseorang yang pernah menghancurkannya kini menghubunginya? Apa maksud sebenarnya? Pagi itu, udara di ruangan kerja Desi tak seperti biasa. Tak ada tawa kecil Hana yang biasanya menyambutnya dengan semangat. Tak ada kopi panas di meja yang selalu setia menemaninya membuka hari. Yang ada hanyalah selembar kertas di atas map coklat, tertulis dengan tangan yang mengguratkan masa lalu. Desi duduk perlahan. Tangannya sedikit gemetar ketika membuka surat dari perempuan yang dulu menghancurkan dunianya. Desi, jika surat ini sampai di tanganmu, berarti aku tak lagi punya apa-apa selain keberanian untuk menuliskan kejujuran yang selama ini kukubur dalam. Aku tahu tak ada permintaan maaf yang cukup untuk menebus luka yang pernah kubuat. Tapi izinkan aku, setidaknya sekali ini, berkata tanpa topeng dan tanpa niat buruk. Dulu aku memang mendekati Ian dengan satu tujuan, menghancurkan kalian. Tapi yang tidak kamu tahu, aku hanya alat. Seseorang membayarku. Seseorang dari dalam lingkaran bisnis kalian. Yang takut pada kekuatanmu. Yang merasa kamu bukan siapa-siapa dan tak pantas berdiri setara. Aku, hanyalah perempuan yang terlanjur bodoh, lalu menyesal. Hari ini aku hidup dalam ketakutan. Karena mereka tahu aku akan buka suara. Dan satu-satunya orang yang bisa kulindungi dengan kejujuranku, hanyalah kamu. Ada yang harus kamu tahu, Desi. Tapi aku tak bisa menuliskannya di sini. Jika kamu masih memiliki sedikit ruang untuk mendengarkan, temui aku di alamat ini. Di bawahnya, tertera nama jalan kecil di pinggiran kota, di dekat sebuah rumah singgah tua yang nyaris tak berpenghuni. Hana menatap Desi dengan sorot mata penuh waspada. Kamu yakin akan datang ke tempat itu? Bagaimana kalau ini cuma permainan baru? Dia bisa saja memancingmu ke jebakan. Desi mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi kalau aku tidak datang, aku akan terus dihantui pertanyaan. Siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Hana mendesah. Kalau begitu, aku ikut. Rumah tua itu berdiri seperti sisa masa lalu yang enggan rubuh. Catnya terkelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan hanya satu cahaya redup yang menyala dari balik tirai kusam. Desi mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia menguatkan diri, lalu mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Di dalam, suasana sunyi begitu pekat. Aroma obat-obatan dan kayu lembab menyambut mereka. Karin? Suara Desi terdengar hati-hati. Dari balik pintu kamar, muncul sosok yang jauh dari ingatan masa lalu. Karin, kini pucat, kurus, dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Tatapan matanya tak lagi tajam. Yang tersisa hanya sesal dan ketakutan. Terima kasih. Kamu datang. Desi hanya menatapnya dalam diam. Karin duduk, lalu menyerahkan sebuah amplop tebal. Di dalam ini, semua bukti, transfer dana,
Nama-nama. Termasuk dia yang membayar aku. Dan yang kini mengincar kamu. Desi meraih amplop itu perlahan. Ia membuka isinya. Lembaran-lembaran bukti keuangan. Percakapan email yang mengenakan identitas anonim. Dan yang paling mengejutkan, sebuah salinan dokumen kepemilikan saham atas nama orang yang sangat dikenalnya. Doni, asisten keuangan Ian saat dulu mereka masih bersama. Pria yang dulu tampak begitu setia dan rendah hati. Dia ambil sebagian saham kamu lewat manipulasi. Dan ketika kamu dan Ian bercerai, dia yakinkan Ian agar menjual sisa porsi milikmu, termasuk properti dan hak paten yang kamu buat. Dan sekarang dia yang menguasai semuanya. Bahkan Ian pun dibodohi. Desi memejamkan mata. Rasanya seperti dibakar dari dalam. Semua pencapaian, semua perjuangan, telah dijual tanpa sisa oleh orang-orang yang pernah ia percayai. Aku tahu aku tak pantas dimaafkan, lanjut Karin dengan suara bergetar. Tapi aku hamil waktu itu. Dan dia ancam akan ambil anakku kalau aku tak ikut rencananya. Desi mendongak. Ada luka yang sangat dalam di sana. Tapi bukan karena dendam. Melainkan karena kelelahan yang selama ini ia pendam sendirian. Apa kamu akan serahkan ini ke publik? Tanya Karin lirih. Desi menatap surat-surat itu. Lalu menatap Karin. Kalau aku memilih balas dendam, apa yang membedakan aku dengan mereka? Karin menunduk. Menangis tanpa suara. Di kantor pusat yayasan, Hana membaca ulang bukti-bukti itu. Kita bisa ajukan tuntutan, Des. Dengan ini, kamu bisa dapatkan kembali semuanya. Desi mengangguk, tapi ia tak langsung menjawab. Beberapa hari berlalu. Desi menyusun rencana hukum dengan tenang, tanpa keributan media. Ia tahu, publik bukan tempat untuk balas dendam. Tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Lewat kerjasama dengan pengacara yang integritasnya teruji, Desi diam-diam membawa kasus ini ke jalur hukum. Tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk mengembalikan apa yang hak. Sementara itu, ia memutuskan untuk memperkuat yayasannya, melebarkan program ke berbagai kota, dan membentuk jaringan perlindungan bagi perempuan korban manipulasi bisnis dan kekerasan emosional dalam rumah tangga. Media akhirnya mencium kasus itu. Tapi saat mereka mencoba menggali informasi dari Desi, ia hanya menjawab satu hal. Aku tidak mau dikenal karena aku pernah dikhianati. Tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Di akhir bulan itu, sebuah surat elektronik masuk ke inbox pribadinya. Dari Raka Anugrah. Saya dengar langkah kamu. Diam, tapi menghantam tepat di pusat. Aku akan ada di pertemuan internasional minggu depan. Akan kuajak mereka mengenal siapa Desi sebenarnya. Dunia harus tahu bahwa dari luka paling dalam, bisa tumbuh keberanian paling murni. Desi menatap layar ponsel. Di luar jendela, matahari mulai turun perlahan, menyisakan semburat jingga di cakrawala. Ia berdiri, menatap dirinya di cermin. Bukan lagi sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan, tapi sebagai sosok yang tak bisa dijatuhkan lagi oleh siapapun. Namun, hari tenang itu belum sepenuhnya menandakan akhir. Karena seseorang, yang tak pernah ia duga, sedang merencanakan sesuatu jauh lebih besar. Dan kali ini, bukan hanya bisnis atau hati yang jadi taruhan, tapi nyawa. Langit malam menyelimuti kota dalam keheningan yang tidak biasa. Jalanan sepi, lampu-lampu kota berpendar pucat, dan Desi berdiri di depan balkon kamar hotelnya di Jakarta, menatap jauh ke arah cakrawala. Besok pagi, ia akan berbicara dalam konferensi internasional tentang hak perempuan dan keadilan sosial, forum yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dari jauh. Namun, di balik kemenangan yang tampak di permukaan, Desi menyimpan perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada badai yang belum berlalu. Sementara itu, Hana yang baru tiba dari kantor yayasan mengangkat amplop tanpa nama yang baru saja dikirimkan oleh kurir misterius. Ada surat ini untukmu. Tidak pakai nama. Hanya ditujukan ke kamar kamu, kata Hana dengan wajah tegang. Desi menerimanya. Perlahan ia membuka, dan matanya langsung membeku menatap isi surat itu. Jika kamu tetap bicara di forum besok, kamu tidak akan pulang hidup-hidup.
Ini bukan tentang bisnismu lagi, Desi. Ini tentang kehidupan orang-orang di sekelilingmu. Terselip di balik kertas itu, sebuah foto. Tampak ibu kos yang selama ini tinggal bersama Desi, dan seorang anak kecil dari panti binaan yayasan, duduk di dalam mobil dengan kaca hitam, dijaga oleh dua pria asing. Tidak mungkin, bisik Desi dengan dada sesak. Hana melihat foto itu, lalu refleks menyalakan ponsel dan menghubungi Raka, yang menjadi salah satu panitia forum. Tapi tidak ada jawaban. Desi langsung menghubungi bagian keamanan hotel. Saya curiga ada yang menculik orang-orang terdekat saya. Tolong cek CCTV hotel dan kirimkan segera ke saya. Dalam waktu sejam, Desi dan Hana menerima akses rekaman. Dari tayangan tersebut, terlihat bahwa beberapa jam sebelumnya, seseorang yang menyamar sebagai petugas pengiriman membawa dua orang keluar dari rumah kos tempat ibu kos dan anak panti tinggal. Mobilnya sama persis dengan mobil yang ada dalam foto. Ini bukan main-main, Han. Mereka menculik mereka. Dan kemungkinan besar, Doni ada di balik semua ini. Hana memucat. Tapi, kita sudah serahkan semua bukti ke polisi dan pengacara. Harusnya dia sudah dijerat. Desi menggeleng. Doni bukan sekadar pelaku bisnis kotor. Dia punya orang dalam. Dia pernah bilang padaku, kekuasaan sejati bukan di kantor, tapi di kepala orang yang kamu kendalikan. Malam itu, Desi membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia membuka laptopnya, lalu merekam sebuah video pengakuan. Namaku Desi Wulandari. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku bicara sebagai perempuan yang memilih untuk tidak diam. Aku ingin kalian tahu, semua yang kuhadapi, semua bukti korupsi, semua manipulasi saham, dan penculikan yang terjadi hari ini, bukan hanya kisahku. Ini cerita ribuan orang yang hidupnya dihancurkan karena mereka dianggap lemah. Jika sesuatu terjadi padaku, ini bukan karena aku salah, tapi karena aku benar. Ia mengunggah video itu ke semua media sosialnya, lalu mengirimkan salinan file asli ke media nasional dan internasional. Hana menatap Desi dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin mau tetap datang ke forum itu? Mereka akan. Desi tersenyum. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Kalau aku mati, biar aku mati berdiri. Pagi hari di gedung konferensi internasional, penjagaan diperketat. Aparat keamanan sudah membaca laporan video Desi dan menganggap situasi cukup serius. Namun Desi tetap naik ke panggung, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, tanpa makeup, tanpa perhiasan, hanya dengan keberanian yang menyala dari dalam dadanya. Saat ia mulai berbicara, ruangan hening. Tak satu pun mengalihkan perhatian. Kamera dari berbagai negara menyorot wajahnya. Saya pernah dihancurkan oleh cinta. Pernah dirampok oleh orang-orang yang saya percaya. Tapi kehancuran itu tidak membuat saya runtuh. Ia justru menjadi akar bagi keberanian saya untuk berdiri di sini. Desi mengangkat map berisi salinan bukti-bukti. Ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Jika kita diam, maka kita ikut membiarkan semua kejahatan itu hidup. Saat itu pula, dari sisi belakang ruangan, aparat keamanan menggiring seorang pria, Doni, dengan tangan diborgol. Rupanya, video dan bukti tambahan yang dikirim Desi telah membuat seorang jaksa bergerak diam-diam dan mengeluarkan surat penangkapan mendadak. Sontak, ruangan meledak oleh tepuk tangan dan gemuruh emosi. Desi nyaris roboh karena lemas. Tapi ia tetap berdiri. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Beberapa jam kemudian, Desi menerima telepon dari aparat. Ibu kos dan anak kecil yang diculik berhasil diselamatkan. Mereka ditemukan di rumah kontrakan rahasia yang dijaga 3 orang suruhan Doni. Semuanya kini dalam perlindungan negara. Desi menangis keras di pelukan Hana. Bukan karena takut, tapi karena lega. Setelah semua luka, setelah semua penghinaan, setelah ditinggalkan tanpa ampun oleh suami dan sahabat sendiri, akhirnya ia bisa bernapas. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. 3 bulan kemudian, yayasan yang dibangun Desi berubah nama menjadi Rumah Suara.
tempat bagi mereka yang kehilangan tempat bicara. Ia membuka cabang di berbagai kota, dan program pemberdayaannya menjadi bahan studi internasional. Ian, sang mantan suami, mencoba menghubungi, tapi tak pernah dijawab. Bukan karena dendam, tapi karena Desi sudah selesai dengan bab itu. Dan Karin? Ia kini menjadi pembicara dalam forum rehabilitasi narapidana perempuan, membagikan kisah tentang penyesalan dan perubahan. Di sebuah siaran podcast besar, host bertanya pada Desi, "Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu ubah?" Desi tersenyum. "Tidak ada. Karena jika bukan karena semua rasa sakit itu, aku tak akan tahu betapa kuatnya aku." Lalu ia menatap kamera, memberi pesan terakhir. "Kamu yang membaca ini, mendengar ini, mungkin kamu sedang dihancurkan. Tapi percayalah, dari puing-puing itu, kamu bisa membangun kerajaanmu sendiri."